Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Rahmat Fauji. Saat ini saya menjadi seorang dosen di salah satu universitas swasta di Jakarta. Dan 2010 itu waktu itu masih beasiswa Kementerian Pendidikan pemerintah Turki. Dan waktu itu mungkin masih kurang peminatnya, tapi kalau dibilang kurang sih enggak ya, karena waktu itu yang saya tahu sekitar 600 yang apply beasiswa S3 itu, dan yang diterima hanya 15 orang. Nah, jadi kan waktu itu kalau dibilang peminatnya sedikit, banyak juga. Tapi kalau dibilang trik and tips beasiswa luar negeri, satu aja, berani. Jadi saya kalau boleh mengutip salah satu motto waktu itu dari almarhum Kiai Haji Ahmad Sahal, pendiri Pondok Modern Gontor itu, mungkin kalau yang alumni Gontor tahu, itu dalam bahasa Jawa itu disebutkan bondo bahu pikir lek sak nyawane bisa. Jadi apapun harus diperjuangkan, kalau bisa nyawa kita diperjuangkan. Nah, waktu itu saya mengutip itu dengan saya memberanikan diri apply ke 4 negara. Waktu itu ke Stunet, Belanda, ke Bibliotheek Universiteit, kemudian ke Prancis, CCF kalau nggak salah itu, ke Sorbonne, kemudian ke Universidad de Negriha di Spanyol, dan Turki terakhir itu. Nah, jadi ternyata dapatnya Turki, dan setelah di Turki saya baru dikasih tahu kalau saya dapat beasiswa belajar bahasa Spanyol. Dan waktu itu saya juga jadi kayak double scholarship itu di Turki, tapi belajar bahasa Spanyol. Intinya satu, berani saja. Apalagi di zaman teknologi ini, semua bisa diakses kapanpun, dimanapun, dan saya yakin kalian pun akan lebih daripada yang saya bicarakan. Standar biasanya ya, apalagi yang saya dengar itu, jadi waktu itu kan saya MEB, Milli Eğitim Bakanlığı, jadi beasiswa Kementerian Pendidikan Turki. Nah, sekarang itu dirubah menjadi YTB, Yurtdişi Türkler ve Akraba Toplulukları itu. Jadi dia lembaga sendiri, tapi related ke Kementerian Pendidikan dan Kementerian Luar Negeri. Berkasnya sama lah, standar, foto ijazah asli, scan apalagi. Dan sekarang itu nggak harus, zaman saya pun udah apply via email gitu sih zaman dulu ya. Kalau sekarang kan sudah tersistematis ya, kalau berkas-berkas standar sih, standar, nggak ada yang khusus apa gitu, nggak ada. Kendala belajar di luar negeri itu pasti, yang sudah pernah belajar di luar negeri itu pasti bahasa, apalagi bahasa Turki. Tapi kalau saya boleh mengutip kembali salah satu motivasi lah mungkin ya, kata-kata itu. Sejujurnya tahun pertama saya di Turki itu diharuskan belajar kursus bahasa Turki selama 1 tahun. Itu setara D1 lah kalau di Indonesia itu. Saya level 1 itu saya nggak lulus. Karena apa? Bingung. Ini bahasa gimana? Bahasa Turki. Bahasa yang pelajari bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, semuanya strukturnya sama, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika bahasa Turki itu ada yang terbalik. Jadi 1, 3, 2, 4, 5. Nah, itu yang membuat kebingungan. Nah, namun dari situ karena merasa kesusahan, otomatis waktu belajar kita yang harus ditambah. Jadi sering bergaul dengan orang setempat, terutama itu. Dan dulu trik and tipsnya itu sering ke pasar. Nah, sering ke pasar, kita dengar orang ngomong, oh ternyata orang ada yang teriak-teriak baluk. Oh, saya langsung ingat bahasa Indonesia balik, tapi ini baluk. Oh, baluk itu artinya ikan. Oh, di situ dapat satu kosakata baru.
Kalau kendalanya sih sebetulnya yaitu bahasa. Kalau musim apa itu bisa menyesuaikan. Kalau bahasa itu kayaknya paling utama itu. Tapi alhamdulillah dari situ saya pernah ketemu dengan Pak Andre Hirata, Bang Andre Hirata waktu itu. Kebetulan saya dulu yang jadi tour guide-nya lah gitu kan. Nah, waktu itu saya cerita ke beliau, Bang, kok susah kali ya Bang bahasa Turki ini. Bahkan saya dulu di Indonesia itu pernah cari buku belajar bahasa Turki, itu saya nggak dapat Bang. Beliau dengan bijaknya bilang ke saya, Ki, kalau kamu tidak menemukan buku yang kamu cari, itu pertanda kamu yang harus menulis bukunya. Nah di situ alhamdulillah ya kurang lebih 5 tahun dengan kemampuan saya sambil nulis disertasi, sambil kuliah, saya membuat buku saya, yaitu buku Merhabat Türkçe. Merhabat Türkçe itu ya sebetulnya isinya gramatika bahasa Turki yang dimudahkan dalam bahasa Indonesia dari level A1 sampai C3 gitu. Jadi kendalanya bahasa. Dulu salah satu dosen saya, jadi saya sebelum keluar negeri itu saya banyak konsultasi dengan dosen-dosen teman-teman yang pernah di luar negeri. Saya waktu itu masih teringat sampai sekarang, dosen saya itu namanya Pak Nandang Nur Saleh. Beliau itu sampaikan ke saya, yang membedakan mahasiswa belajar di dalam dan di luar negeri, salah satunya itu adalah mental. Nah, mental ini yang membuat kokoh mahasiswa di luar negeri, karena kerinduan, karena ya istilahnya adaptasi alam dari kita 2 musim ke 4 musim, yaitu mental. Dan kalau peluangnya itu sebetulnya banyak sekali. Dengan apa? Dengan cara kita banyak bersilaturahmi. Ya saya pribadi dulu waktu SMP itu pernah belajar salah satu hadis, man ahabba yusatalahu fi rizki, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, dan barang siapa yang ingin dimudahkan urusannya, al yasin rahimah. Jadi banyak-banyaklah silaturahmi. Nah itu dikutip juga oleh almarhum mantan presiden ketiga kita, Pak Habibie. Kebetulan saya dulu pernah melayani beliau ketika di Ibu Kota Ankara itu di kedutaan. Beliau pun sama bilang banyak-banyak silaturahmi. Nah buktinya saya pulang ke Indonesia itu terbukti apa yang disampaikan oleh bapak saya dulu, almarhum bapak saya dulu bilang, belajar yang rajin, nanti kalau sudah pintar bukan kamu yang cari pekerjaan, tapi pekerjaan yang mencari kamu. Dan itu terbukti sekarang. Jadi kalau saya boleh mengutip lagi, jadi man aroda dunia, barang siapa yang ingin dunia, fa'alaihi bil ilmi, ya harus dengan ilmu. Wa man arodal akhirah, dan barang siapa yang ingin bahagia di akhirat harus dengan ilmu. Bahkan ditegaskan lagi, wa man aroda rumah, dan kalau yang mau dua-duanya, fa'alaihi bil ilmi, dengan ilmu. Jadi belajar di luar negeri, menuntut ilmu, insya Allah tidak akan sia-sia peluang yang akan kita dapat di Indonesia. Dan kalau saya boleh cerita sedikit, saya waktu itu di Turki itu saya banyak bekerja freelance, tetap juga. Saya pernah diperbantukan di staf atasnya pertahanan Republik Indonesia. Kemudian karena apa? Karena kebisaan saya dalam bahasa Turki. Kemudian saya jadi ketua PPLN, panitia pemilihan luar negeri, karena waktu itu sudah dekat dengan duta besar, dengan staf-staf. Akhirnya dibutuhkan mahasiswa yang bisa jadi ketua. Akhirnya saya direkrut karena silaturahmi. Kemudian
saya menikah, saya bawa istri ke sana, dan alhamdulillah saya bekerja di salah satu lembaga, kalau di Indonesia tuh RRI dan TVRI digabung, namanya TRT, Turkiye Radio Television. Itu saya bekerja di situ sebagai penerjemah dari bahasa Turki ke bahasa Arab. Nah, ketika saya bekerja di TRT itu, di pemerintah Turki itu tiba-tiba saya terpikir, kok saya sekarang kerja jadi jurnalis, jadi penerjemah. Padahal menerjemahkan dari bahasa Turki ke bahasa Indonesia. Kok bisa ya? Oh, ternyata apa? Saya berpikir ulang lagi. Oh, ternyata yaitu ilmunya dari bahasa Arab. Ketika kita bisa belajar bahasa, kita mengerti bahasa Arab, ke bahasa-bahasa yang formal Turki itu lebih mudah. Dan banyak berita-berita Turki itu yang bahasanya formal dan itu belajar dari bahasa Arab. Jadi kira-kira yaitu jalannya dari bahasa Arab belajar bahasa Turki, bisa jadi penerjemah. Nah, sekarang ya dengan lulus S3, saya bisa mengajar di kampus, saya bisa juga berbisnis kecil-kecilan, terus bisa juga bekerja sampingan di salah satu kementerian untuk relationship, untuk hubungan antara Turki dan Indonesia. Kira-kira seperti itu. Saya waktu sidang S3, saya dinobatkan sebagai doktor pertama di di kajian Bahasa Timur, Fakultas Bahasa, Sejarah dan Geografi Universitas Ankara, sebagai doktor pertama dari Indonesia. Waktu itu saya tidak bisa apa-apa, saya hanya bisa meneteskan air mata karena perjuangan. Kok bisa menyelesaikan? Yang saya pribadi tidak mempercayai bahwa saya bisa. Tapi ya itulah, kadang-kadang kalau kata orang Sunda, Allah paksa gitu. Jadi ya Allah paksakan. Jadi memang sekolah itu harus sedikit dipaksa. Saya waktu itu bilang di depan 50 profesor dan 5 promotor pembimbing. Waktu itu kira-kira yang hadir 12 orang lah dari pejabat-pejabat tinggi di kampus itu. Saya hanya menyatakan terima kasih, saya sudah dinobatkan sebagai doktor. Saya tidak akan duduk di sini kecuali tanpa bantuan Anda semua. Dan saya di situ punya quote sendiri, bahwasanya orang pintar belum tentu tekun, orang tekun pasti pintar. Kenapa saya bilang itu? Karena saya nggak pintar, tapi insya Allah saya tekun. Karena memang S3 itu perjuangannya sangat berat. Tapi apa yang berat kalau kita jalani? Ketika kita biasa belajar 6 jam per hari, nah dengan tekanan bahasa Turki itu dan kajian saya bahasa Arab, ditambah ada beberapa bahan yang dari Andalusia, dari Spanyol, mengharuskan saya untuk belajar setiap hari itu 12 jam sehari. Dan itu saya ladeni. Jadi kira-kira 3 tahun per hari saya belajar 12 jam, itu saya jalankan. Nah, saya pun yang tidak pintar bisa tekun. Saat ini dengan bantuan teknologi, terutama anak-anak muda yang saya lihat sendiri di kampus-kampus itu, saya pun cukup kaget dengan anak masih S1 bisa membuat publikasi ilmiah, kemudian dibantu dengan teknologi, menguasai penelitian. Ya insya Allah saya yakin kalian akan lebih baik dari generasi yang sekarang. Karena apa? Karena yakinlah pada diri sendiri, bermimpilah setinggi mungkin. Itu yang harus dilakukan oleh generasi muda. Dan satu pesan saya, berani. Sudah. Nama saya Diki Rahmat Fauji, profesi saya sebagai dosen
jangan lupa untuk menonton di balik profesi, karena manusia itu menyukai cerita dan manusia belajar banyak dari cerita. Jadi dengan adanya konten YouTube ini, mudah-mudahan cerita saya yang itu bisa memotivasi kalian untuk mengubah sejarah Indonesia ke depannya. Karena saya lihat saat ini anak-anak itu sangat kreatif, lebih pintar, dengan asupan gizi, dengan dukungan teknologi, itu bisa menjadi lebih baik dari generasi sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu ya Pak ya. Dan itu di usia berapa berarti itu Pak? Atau Bapak lanjut S2, S3 itu Pak? Di usia saya 30? Saya S1 itu kan 2 tahun 11 bulan. Saya umur 19. Waktu itu kan saya telat 2 tahun. Saya 19 sampai 20 waktu. 22 lulus, 23 S2, 24 lulus, 25 sekolah bahasa setahun, 26 S3, lulus 26 tahun. Lulus sebenarnya bisa 30 waktu itu sebetulnya. Cuma kan sayang beasiswa 10 tahun kan. Iya. Ya udahlah, kemudian ya diulur-ulur aja, diulur-ulur. Ya lulus nomor 33 waktu itu. 33. Ini kan banyak dosen-dosen itu yang nanya ke saya, apa sih tips and trick pengen cepat lulus S3? Satu aja, depan laptop. Jadi depan laptop. Itu saya tahu dari siapa? Dari almarhumah Profesor Fatimah Jaya Sudarma, guru besar dosen sastra Sunda. Dulu saya ditanya, ya kebayang kan, saya S2 umur 21 tahun. Betul. Iya. 21-20, kebayang kan, zaman ngekos. Di kosan ngapain? Iya. Enggak, main PS ya. Jadi orang-orang kerental, saya beli PC yang bagus. Beli PC yang bagus, yang kuat lah memorinya, RAM-nya. Tiap malam saya pasti main PS. Itu pasti main PS. Nah, Prof Fatimah tanya ke saya, Ngapain? kamu suka nggak? Kamu depan laptop terus ya, depan komputer terus, zaman dulu depan komputer kan? Oh ya Prof, nggak apa-apa. Nanti juga lama-lama mau main game, mau main apa, silakan. Nanti juga lama-lama bosan. Bener. Lama-lama bosan, lari ke tugas, lari ke tesis zaman dulu. Dan saya yang ada buku linguistik itu saya ambil. Oh ternyata itu sufiks ya. Fiksasi betul. Di Indonesia kita punya nggak sih arti kata ich itu? Ada, putra atau putri. Nah zaman dulu itu dipakai. Contohnya Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi putrinya Bapak Insinyur Soekarno. Terus misalkan Guru Soekarno Putra, putranya Bapak Insinyur Soekarno. Nah, saya balik lagi di Turki. Oh iya, di Turki kan ada namanya Oğlu. Misalkan şeker oğlu. Şeker itu kan permen, gula artinya. Şeker oğlu atau şekerci oğlu. Putra penjual gula, putra penjual permen. Nah ternyata saya tamat-tamati, oh sama kayak gini. Jadi orang Turki itu biar tahu profesi bapaknya itu dibeli lah. Ada juga misalkan Demirci Oğlu, tukang besi. Iya, bapaknya tukang besi, jadi putra tukang besi. Ada yang ya itulah Oğlu itu pasti putra. Ya, di bahasa Arab ada nggak ada? Misalkan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman. Jadi ich itu bahasa Arabnya bin atau ibnu, bahasa Turkinya Oğlu, bahasa Indonesianya putra. Nah itu saya tulis di HP. Ya, sampai saya lihat itu waktu itu ke Prof Wahyu itu, Prof ini benar nggak Prof? Wah itu udah jadi penelitian kan. Nah tapi saya waktu itu saya taruh di Word di laptop. Ya itu cari mood dulu kan. Gitu. Kadang-kadang saya tuh kalau udah nggak ada kerjaan, lihat dulu, lihat dulu jadi penelitian.